see another person that looks identical to you, run away and hide. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua dan Alfedia. Gimana kabar kalian semuanya guys? Jadi pada video kali ini gua pagi-pagi ini ya mau sekalian mandir motor, tapi sekalian gua mau ngucapin minal aidin wal faizin buat teman-teman semuanya dimanapun berada ya. Mohon maaf bila ada salah perkataan ataupun kata-kata yang yang kurang baik, yang kurang berkenan selama gue konten ya, ada kesalahan ataupun yang gak disengaja gitu ya. Dan mungkin agak maaf ya, ini agak terlambat gue bikin videonya ya di awal Syawal ini ya, di bulan Syawal ini. Dan bukan berarti gue lupa sama kalian ini ya dimanapun berada. Tapi gue emang gak sempet karena memang kemarin tuh banyak acara kesana kemarin dan juga cuaca juga kurang mendukung dan pokoknya nggak pas semuanya ya. Dan mungkin kali ini di H+ berapa ya? Kalau nggak salah H+ berapa nih? 7 apa jam? Ada 7-8 ya kurang ini di hari Minggu. Oh berarti udah H+7 ini udah lama. Jadi mungkin kita mau mandiin motor 2 motor sekaligus ya. Kalian mau ngangetin dan sekalian sebelum ke riding ataupun ini rencana ada San Mori ya, tapi ini nih jangan sampai ketutup ini mikrofon yang gini. Megangnya dia. Nah gitu kan yang mikrofon. Oke sih, pokoknya sekali lagi gue mengucapin minal aidin wal faizin buat teman-teman semua yang dimanapun berada. Mohon maaf bila salah perkataan. Mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Pokoknya sekarang gue mau bikin video nih ya. Tapi sebelum nggak tahu Sanmori atau enggak, penting sekarang ini mau bikin video aja lah di pagi-pagi kita manasin motor sekalian mandiin motor gitu ya guys ya. Aduh, ayo ikut. Kita ngeluarin dulu motornya ya guys ya. Nah, itu yang satu udah di luar ya, tapi sekarang mungkin yang itu dulu kita mandiin motornya. Ini tuh bekas semalam nih habis silaturahmi ke rumah teman gua ya, yang masih daerah sini sih, masih daerah Tasik juga. Terus pulangnya kehujanan, jadi wah benar-benar kotor banget ini ya motornya aja. Kita keluarin dulu bisa langsung kita stay. Pagi-pagi cerah banget nih ya. Jam arah kemana mau jalan supaya dengan posisinya yang pasti saya dapetin itu atau tujuan. Nah, oke guys, kita langsung tanpa berlama-lama kita lanjut. Nah, video yang disambung-sambung ya. Tadi panjang, saya namun ada kambing, ke memandian motor pas gitu. Satu betul kan ya nanti tentang layak tadi
dulu tadi. Nah, oke guys ya. Kita mandiin langsung 2 motor. Nah, tapi satu lagi belum nih, yang Vario kok mau langsung mandiin juga. Dan sekarang habis mandiin gue langsung mau tes riding, kita manasin motor sampai keliling-keliling kampung sekitar aja gitu ya. Aduh, ini kameramennya kemana ya tadi, sampai sempat kabur juga nih. Aduh, bagus ya nih mandinya, kita udah tinggal manasin ya. Kita kayaknya kita mau semut dulu ya, mau rata dulu, sehat dulu sebentar. Nah habis itu kita langsung test ride gitu ya sambil manasin gitu. Tapi kita mau santai dulu soalnya capek, langsung 2 motor anjir. Jadi agak capek, kita mau ngopi dulu gitu ya, terus sampai keringatan kayak gini. Guys, pokoknya jangan kemana-mana ya, aku ikutin terus pokoknya perjalanan gue ya. Kita mau lanjut lagi nanti ikutin videonya keliling-keliling sampai Rading. Kalian mau ikut ya? Ini sebetulnya coba terekam tuh. Ada kabur. Ada kameramen kita nih. Sebetulnya kameramennya ini keponakan gua juga ya. Masih keponakan dia. Ada yang tuh gak mau di video dia. Nah, oke guys ya, nanti dilanjut lagi. Kita widih. Buruk. Ini pegang dulu. Pegang lagi. Jarinya. Oke guys, pokoknya jangan kemana-mana, ikutin perjalanan gua ya. Perjalanan. Soalnya nanti kita bikin video sekalian mau ngebahas sesuatu sebetulnya sih. Ini video mau sekalian ngebahas sesuatu gitu ya. Soalnya ada temen ya yang komen kemarin tuh, ada yang mau nanyain untuk meyakinkan gimana sih, ada yang mau beli katanya. Pengen beli bang gitu kan, pengen beli motor yang kayak abang nih, tapi gimana sih supaya meyakini gitu ya, meyakinkan gua kalau pengen beli motor yang kayak abang gitu kan. Nah gua dalam video ini katanya kayak mau sekalian mau jawab gitu kan, sekalian mau ready sambil jalan. Jadi nanti ya dilanjut lagi guys ya. Capek aja. Udah dulu ya guys ya, jangan kemana-mana. Oke guys, kita lanjut lagi ya videonya. Kita lanjut lagi videonya. Jadi ini sekarang tinggal manasin motornya ya. Tadi habis mandiin dua-duanya, sekarang motornya mau diangkin. Ayo ikutin guys. Nah, oke guys ya. Ini sebelum kita sambil riding ya jalan, sambil manasin, sebetulnya gue tuh ada yang mau dijelasin ya, sama mau menjawab salah satu pertanyaan ya yang kemarin komen ya di netizen gitu ya. Jadi untuk meyakini membeli motor ini sebetulnya ya gue langsung aja ya ke inti videonya, sekalian mandiin tapi ada yang mau jelasin gue ya. Jadi buat siapa yang namanya nanti ada di sini ya, yang komen kemarin waktu itu belum sempet gua balas ya di video, lewat video gitu. Mohon maaf aja nih bang ya, nggak tahu siapa lagi nih abang dari mana. Yang jelas di video ini gua mau menjawab pertanyaan dari salah satu netizen, salah satu yang komen kemarin ya. Jadi selama gua pakai ini udah lebih dari kurang lebih 3 tahun ya guys ya. Jadi untuk meyakini dari segi apa ya, dari segi dana gitu ya, dari segi budget itu mungkin kita menyesuaikan lah ya. Mungkin kalau misalkan abang ini ya pengen motor ya dari segi apa ya, dari segi kenyamanan, mungkin untuk buat untuk sehari-hari ya, untuk harian mungkin gua agak sedikit ya agak direkomendasiin lah ya buat motor yang ini. Soalnya gue terus terang aja jujur selama 3 tahun lebih gitu gue gak pernah ada yang merasa keluh ya, ada yang merasa ngeluh gimana itu kan motor yang ini, entah itu dari segi mesin dari apa gitu ya. Ini benar-benar apalagi kalau kita merhatiin dari segi perawatannya ya,
ini dijamin motor nggak ada yang kata kata rewel ataupun apa rewel dan sebagainya gitu ya. Asalkan kita memperhatikan dari segi perawatannya, mungkin dari segi ganti oli, rutin servis dan segala macamnya ya. Mungkin insya Allah lah motor ini awet selama hampir 4 tahun, nggak pernah ada merasa ngeluh gimana gitu ya. Bisa motor mobil. Ayo, ini mungkin dari segi desainnya juga mungkin nggak terlalu ketinggalan juga ya. Mungkin dari tongkrongan juga ayo gitu ya, kita mau dipakai harian enak, juga dipakai riding juga nyaman gitu ya guys ya. Mungkin dari segi desain mungkin ada lah ya, pasti ada yang lebih bagus lagi mungkin. Tapi kalau misalnya kita ngejar dari segi kenyamanan, dari segi ya buat harian gitu, ini udah jelas irit bahan bakar ya kan. Mungkin tampilan juga dari segi desain juga nggak ketinggalan juga ya. Cocok lah ya buat nongkrong juga, ayo nggak bakalan malu-maluin ya kan. Terus apa lagi ya, pokoknya gue apa ya, dari nggak pernah rewel pokoknya dari segi keseluruhannya gitu ya. Dari keseluruhannya mungkin nyaman banget ya buat meyakini abang ini yang kemarin ya gue pokoknya kalau buat harian cocok banget nih ya, ataupun buat dari segi kebutuhan konten juga lah. Pokoknya kalau motor apapun kalau di tangan yang tepat nih ya pasti bakalan bakalan apa tuh namanya ya, pokoknya bakalan keren lah ya kalau di tangan yang tepat itu. Apalagi ya, mungkin apa ya, dari segi desain juga oke ya. Meskipun agak, ini kan keluaran agak lama kan, keluaran 2015, tapi apa ya, menolak punah ini kalau bahasa anak-anak gaul sekarang. Sabar menolak punah nih ya. Ini 2015 yang ini ya. Terus yang satu lagi ini 2014 yang kebetulan ya dari Build Up ya, Build Up Thailand. Nah ini versi ini lah ya, Indonesia. Versi Indonesianya gitu ya. Istilahnya ini lebih ke apa ya? Pokoknya ini sih belum diapa-apain ya. Sebetulnya yang keduanya juga belum diapa-apain, terus modifannya juga belum begitu banyak gitu ya. Cuman ya penampilan yang sedikit-sedikit aja gitu ya, kelihatan aja lah. Nah, gitu ya. Coba lihat. Mungkin ya gue ngerti lah ya. Mungkin buat si abangnya udah beli apa belum? Soalnya orang waktu nanya itu udah berapa minggu yang lalu gitu, udah lama ya. Ya gue harap dari video ini mungkin ada sedikit nambahin lah ya, buat apa ya, buat mereferensi lah, dibikin referensi, salah satu referensi. Mungkin kalau mungkin budget mungkin kita semampunya ya, apa ya, nggak begitu mahal juga sih kalau untuk tahun 2025 beli motor kayak gini gitu. Terus dari segi pajak juga yang murah lah ya. Terus dari segi perawatan gua pokoknya bagus lah kalau buat pengen motor, buat beli motor buat harian CBR ataupun buat kebutuhan konten juga sebetulnya bagus juga sih. Coba kurang yakin apalagi ya, lo udah hampir 4 tahun ya nggak pernah rewel. Terus dari desain apalagi abangnya kemarin jago kayak bikin apa, modifikasinya pasti jauh lebih keren lagi lah daripada yang punya gua ini ya guys ya. Apa cuman pasang knalpot ini belum ada apa-apain sih. Coba terus mungkin dari segi ridingnya juga mungkin nanti sambil jalan aja gitu ya ngejelasinnya gitu ya. Cuman kalau dilihat dari apa ya, kalau dari keseluruhan desainnya apa, dari segi postur agak beda ya. Kayak apa ya, tinggi padahal ini udah direndahin loh, ini shock breakernya tapi kayak tetap masih tinggi yang ini nih kan. Oh ini agak rendah tapi padahal masih standar, ini belum diapa-apain. Cuma beda-beda sedikit sih, kayak mungkin perbedaannya mungkin Build Up agak ada rangkanya ya. Rangkanya guys, dia tabuk gitu. Kalau ini udah apa ya, bisa dibilang rangka teralis gitu ya. Teralis jadi bulat gitu. Nah itu kotak-kotak nih rangkanya.
cuman beda-beda tipis sih guys ya perbedaannya gitu. Mungkin dari segi keseluruhan ya mungkin agak sama, mungkin dari segi ukuran mungkin step belakang itu paten ini bisa dibongkar pasang apa ya, cuman ini lampu beda ya dari fog lamp, dari lampu utama ini ya, mungkin ini yang membedainnya gitu. Tapi yang jelas sudah dari apa dalam video ini mungkin yang pertama itu kita sekalian udah lama juga nggak bikin video, terus kalian mengucapin mohon maaf lahir dan batin gitu ya, minal aidin wal faizin buat teman-teman semuanya, dan sekalian mau jelasin gitu, soalnya masih punya utang kemarin, ada yang nanya tapi gue belum jawab sampai hari ini nih. Dan untuk kali ini mungkin apa ya sempatnya hari ini gitu, jadi mohon maaf aja nih guys ya. Waduh, parah. Tapi mungkin kita langsung mau angetin aja guys ya, soalnya tadi di Sri Mandiri belum dipanasin nih. Nah itu udah gua pasang knalpot racing ya, tapi kalau yang ini belum. Baru datang udah 3 hari yang lalu gitu ya, baru datang dan belum gua apa-apain gitu ya. Nah, nanti kita langsung jalan tipis-tipis gitu ya. Oke guys, pokoknya nanti kita lanjut di kamera ini ya. Kita lanjutin di kamera helm sambil jalan, kita mau jelasin sedikit lagi lah buat nambahin durasinya gitu. Terus cara perbedaannya posisi ridingnya gitu ya. Jadi kalian mau jalan jelasin, baru kita upload gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf ini sebelumnya ya. Mungkin ini sesuai pengalaman gua aja ya, sesuai pengalaman gua selama gua pakai, gua jelasin, gua share ke kalian gitu ya, untuk ya menambahin masukan sebagai referensi juga buat beli motor yang sport gitu ya. Tapi tetap bisa dibawa harian juga oke, buat kebutuhan kuatnya juga oke gitu ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke guys, kita lanjutin lagi videonya ya. Sekarang mau ngejelasin lanjut ke posisi ridingnya ya guys ya. Kita langsung mau tes ini kayak kalau posisi ridingnya yang ini kayak gimana dan yang itu kayak gimana gitu ya guys ya. Kita barusan habis matiin dulu lupa. Nah oke guys ya, jadi kita posisi ridingnya seperti biasa. Kalau yang motor yang ini yang CBR yang kakaknya gitu ya, kakaknya yang boil up, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebetulnya yang ini udah diturunin ya shock breakernya, jadi posisi ridingnya ini ya sebetulnya agak agak enak sih, agak nunduk sedikit gitu ya. Ya pokoknya nggak bakalan pegel untuk jarak ini ya, jarak jauh gitu. Yang ini. Jadi untuk teman-teman ya, dan khususnya buat ya bang yang kemarin yang nanya gitu ya. Ya sebetulnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Yang pertama mampunya beli motor apa gitu ya. Terus yang pokoknya semuanya juga balik lagi kepada kita sendiri ya. Terus selera orang kan beda-beda ya gitu. Cuman kalau misalkan khusus buat abang ini, kalau misalkan pengen beli CBR ya untuk dianjurin, apalagi belinya motor second gitu ya, kalau bisa dicek lagi itu dari segi mesinnya atau masih ori, maksudnya masih standaran kayak gitu lah. Pokoknya kalau full ori, full standaran, mungkin ya kita agak lebih awet lah gitu untuk perawatannya gitu ya. Untuk perawatannya lebih awet gitu. Jadi ketimbang, maksudnya kalau misalkan mau beli motor second ya
harus diperhatiin juga. Apa kalau kalau bisa sih ya kita ngeluarin duit untuk apa tuh untuk balik lagi kepada kita ya, selera orang beda-beda gitu ya. Pokoknya lebih baik kita ngeluarin duit sedikit gitu kan, untuk mengecek motornya gitu ya, untuk mengecek motor apakah ini masih bagus atau enggak kayak gitu ya. Terus kita kalau udah misalkan udah kebeli ya kita harus benar-benar siap gitu ya. Motor apapun itu pokoknya motor itu bakalan awet kalau kita perhatiin dari perawatannya gitu ya. Harus rutin servis, diperhatiin olinya dan sebagainya gitu ya. Sebaru-barunya, sebagus-bagusnya gitu kan. Kalau misalkan kita kurang perhatian, gak merhatiin ke apa dari segi perawatannya, tetap gak bakalan awet gitu motornya. Ada entah itu rusak gampang, yang bisa dibilang rewel itu ya mungkin dari segi perawatannya kurang diperhatiin aja gitu ya kan. Posisi ridingnya enak gitu ya, gak bakalan pegel, jarak jauh juga. Memang sih gue ini udah diturunin sekitar 3 cm lah kurang lebih gitu ya. Asli ini gue berapa tahun ini gak pernah, paling apa ya, gue jujur sih, yang namanya juga udah motor udah 10 tahun gitu pasti ada aja gitu ya yang diganti, kayak rantai keteng, ban, terus. Tapi kalau jujur kalau rantai sih masih bawaan pabriknya aja gitu ya, masih bawaan pabriknya, masih asli gitu ya. Ya walaupun gua ada yang sebagian diganti tapi tetap gua pakai yang ori gitu. Tapi dari segi yang lainnya juga aman sih gitu kan. Aki motor cuman apa pernah ganti 1 kali. Cuman biar nggak pusing-pusing gitu ya, buat si abang ini khususnya gitu ya, buat nanyain untuk meyakini apa ya terlalu nyaranin juga enggak gitu ya, ngelarang juga enggak gitu. Tapi kalau misalkan abang suka gitu, mungkin ya selera abang juga sama kayak gua gitu ya, selera abang juga sama kayak gua, mungkin pengen sport ya tapi yang menang banyak gitu, kayak posisi ridingnya juga enak gitu ya, buat harian juga mungkin. Tapi dari segi desain mungkin model agak beda lah ya sama produk sebelah gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan di tangan yang tepat mungkin si CBR ini bakalan jauh lebih head on lagi gitu ya. Pokoknya kalau beli motor ini cuman kalau udah lagi senang yang modifikasi apa, senang agak yang sporty lah gitu kan. Yang sporty mungkin masih agak perlu banyak ini gitu ya, kalau pengen head on gitu banyak yang harus dimodifikasi tipis-tipis gitu ya. Tapi kalau misalkan kita cuman hanya ya pengen gini-gini aja gitu ya, apa ya, bisa dibilang bukan nggak suka modifikasi sih gitu kan, yang lebih mementingkan desain gitu istilahnya. Ya ini oke sih gitu ya, ini sih oke gitu ya. Cuman kan kelihatan lah ya, kalau ciri khas CBR itu yang punya gua juga CBR yang all ini, CBR K45 ini ya semuanya belakangnya kayak gitu ya. Kalau dari segi buat tampilan memang agak kurang sih gitu, lebih bagus ya produk sebelah gitu. Kayak teman gua itu kan kayak R15 P3 copot spakbor kan lebih kelihatan apa ya, bagus gitu desainnya gitu. Kalau CBR perlu agak sedikit dimodifikasi lagi gitu ya. Dan posisi riding juga ini kan masih upper yoke gitu kan. Kalau yang punya teman gue itu udah under yoke, udah di bawah gitu ya, udah under gitu. Kita langsung mau ngetes yang ini gitu ya. Mau ngetes motor yang satu lagi gimana nih perbedaannya gitu ya guys ya, antara CBR K45A ini yang punya gue yang barusan dipakai gitu ya, yang versi Indonesianya gitu kakaknya.
Kalau ini versi apa ya, bisa dibilang yang build up-nya gitu, yang Thailand-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih standaran ya, knalpotnya juga. Kita mau langsung tes riding gitu ya. Gimana nih? Kemana ya? Nah, kita kesini aja deh. Beda tipis-tipis sih posisi ridingnya gitu ya. Kayak cuman beberapa senti doang gitu. Cuman beberapa senti doang. Tapi kalau posisi riding sama. Yuk. Agak sama lah, nggak jauh beda gitu ya. Kalau yang build up cuman ya yang ngebedainnya tuh kayak yang bedainnya tuh dari segi rangka, dari riding sih nggak jauh beda ya guys ya. Kayak apa ya, kayak sama aja sih jaraknya, tapi kayak lebih pendek aja sih kayaknya. Iya, lebih pendek kayaknya. Kalau yang tadi kan agak sedikit panjang mungkin ya, mungkin dari kapasitas tanknya juga kayaknya agak lebih kecil sih ini ya. Terus dari speedometer sama, cuman ya apa ya, mungkin dia agak lebih tenggak gitu ya, kayaknya juga agak lebih kelihatan. Terus dari visornya juga apa, simple juga ya. Kalau yang itu ya sampai sini nih apa, batoknya apa ya, kayak batoknya itu ya, kepala motornya. Aduh, pokoknya mohon maaf aja ya bila gue ngejelasinnya agak sedikit belibet dan juga kurang jelas gitu ya. Apa ya, pokoknya beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis lah, cuman agak beda-beda sedikit, kayak posisi desainnya juga nggak begitu beda gitu ya. Lumayan sih, apalagi kalau bannya udah diganti ini ya. Apalagi kalau misalkan ban yang udah diganti, soalnya yang depan nih agak udah gundul anjir. Pas beli second depannya udah gundul. Ya masih banyak lah, banyak yang perlu dirapihin lagi gitu ya, ini yang motor ini, yang build up ini. Tapi ya lumayan lah ya. Wah, ini wah, kemana nih? Oh, mau masuk ya. Wih. Kita rutenya samain aja lah sama yang tadi. Kita rutenya ngetesnya sampai sini aja dah. Nah, jadi buat si abang ini mohon maaf ya kalau misalkan penjelasannya agak kurang lengkap, kurang jelas, tapi gua harap ya setidaknya dapat apa, bisa nentuin lah ya buat referensi gitu kan, bagi apa pengen beli motor sport gitu ya. Memang beda-beda tipis sih kita kan, cuman dari segi harga memang agak beda sih yang P3 gitu ya. Tapi apa ya, memang harganya juga agak beda sih, desainnya juga beda gitu ya. Nah, pokoknya kembali lagi kepada kita ya, mau beli apapun motor itu sesuai kemampuan, sesuai selera gitu kan. Kalau gue sih, alasan gue sih kenapa beli motor ini, yang pertama dulu juga sama kemampuan gue belinya motor ini gitu ya, sama ya desainnya juga nggak terlalu malu-maluin lah ya. Buat nongki juga nggak maluin sama motor-motor gede yang lainnya juga gitu kan. Dibuat nongki juga oke gitu ya, betah aja gitu. Perawatan juga nggak mahal gitu ya kan. Sekarang oli perawatan yang lain nggak nyampe 500.000, pokoknya apa ya, 300.000 juga kalau perawatan yang biasa mah ya cukup aja sih.
itu kan nggak terlalu menguras kantong gitu. Aduh, oke guys ya, sekali lagi mohon maaf bila ada salah perkataan selama gua ngonten, ya kan, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ya nama juga manusia, dan gua juga apa ya, yang emang nama juga manusia, kadang-kadang suka lupa ya kata-kata yang ataupun yang apa yang pernah gua keluarin yang nggak enak gitu ya. Pokoknya ini sebagai hiburan, konten, edukasi, dan juga bisa berbagi pengalaman juga ya kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semuanya gitu ya. Gua bikin video, aduh, alhamdulillah ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan yang akan datang, di tahun-tahun yang berikutnya gitu ya. Gua dan Afif ya izin pamit juga ya. Dan sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan ini untuk penjelasannya ya di video kali ini. Aduh, mudah-mudahan bisa jadi referensi lah sekali lagi ya. Ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf bila salah perkataan. Jangan lupa like, comment, and share juga ya. Dukung terus dan terus komen-komen ini dari mana. Ini teman-teman siapa-siapa ya kan. Biar bisa silaturahmi ke depannya juga ya. Biar tambah berkembang juga channel gua. Terima kasih banyak yang udah menonton dari awal, kita mengawali dari awal sampai akhir video gitu kan. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu buat semuanya, dipanjangkan umur, berkah umurnya, juga dimurahkan rezekinya juga buat semuanya juga ya kan. Widih, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.